Halo, assalamualaikum. Salam kenal untuk kalian semua, anak-anakku di kelas 10, IPA 1, IPA 2, IPA 3 di tahun ajaran yang baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi kita, materi biologi yang pertama di semester 1 ini di kelas 10 IPA, yaitu ruang lingkup biologi. Ya. Jadi materi kita ini, ruang lingkup biologi ini banyak sekali yang akan kita bahas ya. Tapi untuk kesempatan kali ini, untuk video kali ini, untuk sesi pertama ini hanya sebagian saja yang Ibu tampilkan, dan untuk video berikutnya kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Baiklah, kita mulai ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi ini membahas tentang yang pertama, karakteristik dasar dari makhluk hidup. Kedua, struktur organisasi kehidupan. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Keempat, cabang ilmu biologi. Kelima, pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Keenam, penelitian ilmiah. Ketujuh, keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Kedelapan, dampak perkembangan biologi, ada yang positif dan ada yang negatif. Dan yang terakhir adalah keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Baik, untuk kesempatan kali ini hanya 4 yang pertama saja yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama, karakteristik dasar dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua, struktur organisasi kehidupan. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup. Dan yang keempat, cabang ilmu biologi. Ibu harap kalian dapat menyimak pelajaran ini dengan baik. Baik, kita mulai ruang lingkup biologi. Ya, tujuan pembelajaran kali ini ada 4 item yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan permasalahan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang ketiga, mendefinisikan cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan yang terakhir adalah menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Oke, kita mulai. Karakteristik dasar makhluk hidup. Ya, kalian lihat karakteristik dasar dari makhluk hidup. Karakteristik ilmu biologi ditentukan oleh objek yang dipelajari dan permasalahan yang dikaji. Ya, makhluk hidup dalam biologi mempunyai objek yang dipelajari, yaitu makhluk hidup. Sudah jelas ya, makhluk hidup tersebut memiliki karakteristik ya dibandingkan dengan objek sains yang lainnya ya. Jadi kalian lihat di situ ada 4 karakteristik dari makhluk hidup. Yang pertama, disusun oleh sel ya, sudah jelas setiap makhluk hidup itu disusun oleh sel. Ada 2 tipe sel, yaitu uniseluler dan multiseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler adalah organisme yang hanya memiliki satu tipe sel ya. Sedangkan multiseluler adalah organisme yang memiliki banyak sel ya. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang berikutnya beradaptasi terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya melakukan proses metabolisme. Dari keempat karakteristik ini,
ada 2 karakteristik yang belum Ibu sebutkan. Nah, dua karakteristik itu akan menjadi pertanyaan buat kalian dan sebagai bahan literasi. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada struktur organisasi kehidupan. Kalian lihat, telah disebutkan sebelumnya bahwa kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisasi, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, ya. Tingkat yang paling rendah dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Ya. Jadi Ibu ulangi lagi. Struktur organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Ya. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini contoh dari yang pertama adalah sistem organ, ya. Namanya sistem organ itu pasti disusun oleh tingkat organisasi di bawahnya, ya. Sebelum sistem organ itu ada organ, ada jaringan, ada sel, ada molekul. Tadi kalian ingat struktur biologi dimulai dari unit yang paling kecil, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Ya, kita manusia di dalam tubuh kita ini memiliki bukan hanya sistem peredaran darah saja, tetapi ada 9 sistem organ yang berfungsi. Ya, jadi selain sistem peredaran darah itu, ada yang pertama sistem pencernaan atau sistem digesti, kemudian ada sistem pernafasan atau sistem respirasi, kemudian ada sistem saraf, kemudian ada sistem skeleton atau sistem rangka, kemudian ada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, kemudian ada sistem reproduksi atau sistem perkembangbiakan, kemudian ada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran, kemudian ada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, ini ya. Dan yang terakhir adalah sistem hormon atau sistem endokrin, ya. Ke semua sistem yang tadi Ibu sebutkan itu, ya, kita lihat membentuk suatu individu. Ya, ke semua sistem organ itu membentuk suatu individu. Ya, jadi yang namanya individu itu berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena, ya, ini individu karena adanya koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem organ, ya, antara sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, dan yang 9 sistem itu ada dalam suatu individu. Nah, kumpulan antara individu yang berbeda, pada waktu dan tempat yang sama disebut dengan populasi. Ya, jadi ulangi lagi, kumpulan antara individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama, atau kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat tertentu disebut dengan populasi. Ya, jadi populasi itu bukan hanya sekelompok orang saja, tapi bisa populasi sekelompok hewan, ya, atau populasi tumbuhan, ya. Jadi misalnya kalau populasi sekelompok hewan itu misalnya populasi rusa di Taman Nasional Huasur pada tahun 1990. Itu ya, jadi sekelompok
rusa atau sekelompok hewan yang berada di Taman Nasional Wasur pada tahun tersebut. Ya, sudah jelas? Iya, kita lihat lagi. Di sawah, kita lihat gambar, di sawah terdapat berbagai populasi, ya. Bisa populasi manusia, bisa populasi hewan, dan bisa populasi tumbuhan seperti yang tadi Ibu sebutkan, yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Jadi komunitas adalah kumpulan dari berbagai jenis populasi. Komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor biotik, ya, atau dengan faktor-faktor abiotik. Kalian ingat faktor abiotik adalah faktor tidak hidup, ya, misalnya suhu, intensitas cahaya matahari, pH, kelembaban, dan sebagainya, membentuk suatu ekosistem sawah, ya. Jadi kumpulan individu membentuk suatu populasi, kumpulan populasi membentuk suatu komunitas, dan kumpulan komunitas membentuk suatu ekosistem. Ya, kita lihat hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma, ya. Jadi kumpulan antara berbagai jenis ekosistem itu disebut dengan bioma, ya. Ibu ulangi lagi, jadi bioma adalah kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas. Kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas, ya. Itu adalah bioma. Contoh dari bioma itu bukan hanya seperti yang digambar, banyak contoh dari bioma, ya. Ada bioma gurun, ada bioma padang rumput, ada bioma hutan gugur, ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma taiga, dan ada bioma tundra, ya. Pemberian nama bioma dilihat dari tumbuhan yang dominan, ya. Misalnya disebut bioma padang rumput karena tumbuhan yang dominan adalah rumput, ya. Suatu bioma memiliki iklim tertentu sehingga terdapat tipe tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi di lingkungan tersebut. Jelas sampai sini, ya. Jadi struktur organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang paling rendah. Ibu ulangi lagi sekali lagi, dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, iya, sampai di bioma. Ya, sampai di situ cukup mengerti. Sekarang kita masuk pada klasifikasi makhluk hidup. Beragamnya makhluk hidup mendorong manusia mencari cara untuk memudahkan mereka mengenali makhluk hidup, yaitu dengan cara klasifikasi, ya. Sejak dahulu manusia telah mengklasifikasikan makhluk hidup, ya. Jadi bukan hanya baru-baru ini saja makhluk hidup diklasifikasikan, tapi sudah sejak dahulu, ya. Dasar dari klasifikasi makhluk hidup tersebut adalah persamaan dan perbedaan ciri pada berbagai jenis makhluk hidup. Jadi dasar dilakukannya klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri pada berbagai jenis makhluk hidup, ya. Klasifikasi makhluk hidup yang umum dilakukan sekarang adalah klasifikasi 6 kingdom. Jadi klasifikasi makhluk hidup yang umum dilakukan sekarang adalah klasifikasi 6 kingdom, ya. Jadi Carl Woese itu dia yang membuat klasifikasi 6 kingdom. Kalian bisa dilihat di sini. Pada tahun 1977. Kingdom tersebut adalah Eubacteria, Archaebacteria, Protista, fungi, planta, dan alga. Ya, kalian bisa lihat di sini ada contoh-contohnya. Kita lanjut. Ya, ini adalah perwakilan dari contoh setiap kingdom. Kita lihat yang pertama adalah kingdom Protista, ya. Pada organisme yang termasuk dalam kingdom Protista telah terlihat dengan jelas batas antara inti dan organela sel eukariotik. Anggota kelompok ini diantaranya adalah protozoa,
alga, jamur lendir, dan jamur air. Ya, itu yang pertama, kingdom Protista. Kemudian yang kedua adalah kingdom Animalia. Kalian bisa dilihat di sini, kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau kingdom hewan merupakan organisasi multiseluler. Ingat, multiseluler berarti dia memiliki banyak sel, ya. Multiseluler eukariotik yang memiliki sistem saraf dan otot, ya. Kemudian ada kingdom fungi, kalian bisa lihat di situ. Organisme kingdom fungi atau jamur dipisahkan dari kingdom lainnya karena memiliki struktur dinding sel, cara memperoleh makanan, dan cara reproduksi yang berbeda dengan kingdom lainnya. Kingdom ini terdiri atas jamur uniseluler seperti ragi dan jamur multiseluler. Organisme kingdom fungi memiliki dinding sel seperti tumbuhan, tetapi tidak melakukan fotosintesis. Kenapa tidak melakukan fotosintesis? Karena dia tidak memiliki klorofil, sebagai bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, jamur ini bersifat saprofit. Ya. Kemudian kingdom berikutnya adalah kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan, dia termasuk dalam kingdom Plantae ini. Organisme yang termasuk adalah, ya, kalian lihat pada kingdom Plantae ini atau tumbuh-tumbuhan, ya, yang termasuk dalam kingdom Plantae itu adalah hampir semua tumbuhan yang bersifat autotrof. Autotrof itu dia dapat membuat makanannya sendiri, ya, karena memiliki klorofil. Kemudian kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau kingdom hewan merupakan organisme multiseluler eukariotik yang memiliki sistem saraf dan otot. Tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Kemudian kingdom Archaebacteria. Ciri organisme Archaebacteria ini bersifat prokariotik. Yaitu tidak memiliki membran inti sel. Kingdom Archaebacteria ini memiliki metabolisme yang mirip dengan makhluk eukariotik. Kalian coba perhatikan baik-baik. Nanti dari penjelasan Ibu ini akan Ibu beri pertanyaan, ya. Archaebacteria banyak hidup di daerah-daerah yang ekstrim. Ya. Sekali lagi Ibu sampaikan, kingdom Archaebacteria banyak hidup di daerah-daerah yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah kingdom Eubacteria. Kingdom Eubacteria ini nama lainnya adalah bakteria. Kingdom ini dia bersifat prokariotik dan dibedakan dari Archaebacteria. Ya, dilihat melalui metabolisme serta dinding selnya. Dulu bakteri digabung dengan Archaebacteria dan dalam kingdom Monera, ya. Tetapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua kelompok makhluk hidup ini berbeda jika dilihat dari komposisi dinding selnya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang contoh dari organisme yang termasuk dalam makhluk hidup 6 kingdom, klasifikasi 6 kingdom. Ya, sekarang kita masuk dalam cabang-cabang ilmu biologi, ya. Ibu yakin kalian semua di sini pernah melihat pohon. Ada yang belum pernah melihat pohon? Ya, pasti semua sudah pernah melihat pohon, ya. Kalau kalian pernah lihat pohon, pasti kalian lihat itu pohon mempunyai banyak sekali cabang, ya. Begitu juga dengan ilmu biologi. Biologi juga mempunyai banyak sekali cabang. Tapi untuk kesempatan kali ini hanya 5 cabang saja yang Ibu tampilkan, ya. Yang pertama adalah virologi. Virologi
adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus, ya. Apa itu virus? Kemudian bagaimana reproduksinya, kemudian bagaimana klasifikasinya, kemudian apa manfaatnya atau peranannya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Itu semua dibahas dalam cabang ilmu yang disebut dengan virologi, ya. Kalau kalian lihat di mikologi, kalian bisa menebak itu pasti adalah jamur, ya. Jadi mikologi adalah cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jamur, ya. Kalian lihat botani. Bu guru, itu botani ada gambar bunga, itu berarti mempelajari tentang bunga, ya? Salah, ya. Jadi botani itu adalah cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang tumbuhan, ya. Tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis, ada tumbuhan tingkat tinggi dan ada tumbuhan tingkat rendah, ya. Seperti apa morfologinya, seperti apa anatominya, kemudian reproduksinya, kemudian klasifikasinya dan manfaat atau peranannya nanti dibahas dalam cabang ilmu yang disebut dengan botani, ya. Kemudian kalian lihat burung, ya, di situ zoologi. Mempelajari tentang burung tidak, ya. Jadi zoologi adalah cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang hewan, ya. Itu semua dipelajari dalam zoologi, bagaimana cara perkembangbiakannya, kemudian klasifikasinya, kemudian anatomi, fisiologi, morfologi, peranannya dibahas dalam satu cabang, yaitu zoologi. Dan kemudian adalah entomologi. Kalian lihat entomologi, ada gambar apa di situ? Ya, di situ adalah gambar lebah. Lebah mewakili spesies serangga. Jadi entomologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Masih banyak lagi cabang ilmu biologi yang lain, dan itu akan menjadi tugas literasi kalian. Oke anak-anakku, di kelas 10 IPA di mana saja kalian berada, semoga dengan video ibu kali ini kalian dapat mengerti, dapat memahami materi yang ibu berikan walaupun singkat. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya, pada video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua.